Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa anwa'al makhluqat. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin sahibis syafa'at. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad alladzina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat, amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah, kita lanjutkan tausiah tentang binatang kucing. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi kucing dan membenci binatang anjing. Hal ini dibuktikan dalam salah satu kisah yang dicatat oleh Imam Muhammad bin Musa bin Isa Ad-Damiri dalam kitab Hayatul Hayawan. Suatu ketika Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diundang oleh dua kelompok masyarakat, yang mana Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memenuhi undangan dan datang kepada masyarakat yang mengundangnya. Yang pertama mengundangnya, lalu yang kedua Baginda Rasul tidak datang memenuhi undangan suatu masyarakat yang mana masyarakat itu sudah mengundang berulang-ulang kali. Melihat hal kejadian ini, para sahabat Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau diundang oleh masyarakat yang pertama mengundangmu, engkau bisa datang dan memenuhi undangannya?" Sabda Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna fi dari qaumin hirrotan." Alasanku datang memenuhi undangan kaum tersebut karena memang masyarakat yang mengundangku sangat senang memelihara kucing dan tidak ada satupun yang memelihara anjing. Lalu sahabat bertanya lagi, "Mengapa engkau diundang oleh masyarakat yang kedua, engkau tidak bisa datang?" Sabda Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna fi dari fulan kalban." Aku bukan tanpa alasan mengapa aku tidak datang untuk memenuhi undangan masyarakat yang kedua, karena masyarakat yang mengundangku itu rata-rata sangat senang memelihara anjing dan tidak senang memelihara kucing. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada dalam kisah lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Ibnu Asakir ini mempunyai sahabat yang bernama Imam Shibli. Imam Shibli meninggal dunia. Beberapa hari kemudian, Ibnu Asakir sebagai sahabatnya bertemu walaupun dalam mimpi. Maka ngobrollah kedua sahabat ini, yang satu masih hidup, yang satu lagi yang dimimpikannya sudah meninggal dunia. Maka Ibnu Asakir bertanya kepada Imam Shibli, "Wahai Imam Shibli, apakah yang telah Allah lakukan kepadamu?" Maka Imam Shibli dalam mimpi Ibnu Asakir menjawab, "Ketika tanah yang menguburku sudah diratakan, aku berbaring seorang diri di dalam kubur dan menghadap kiblat. Tidak ada teman satupun, keluarga, istri, dan yang lain. Sehingga tiba-tiba terdengar ada suara yang menggetarkan hatiku. Wahai Imam Shibli, apakah engkau mengetahui dengan apakah aku bisa mengampuni dosa-dosamu?" Itu suara yang kedengaran oleh telingaku. Maka aku menjawab, "Bisolihi amali." Tentunya dengan amal-amal baikku. Lalu suara itu menjawab lagi, "Bukan dengan itu." Lalu aku menjawab lagi, "Bi ikhlasi pi ubudi." Mungkin engkau ya Allah bisa mengampuni dosa-dosaku dengan keikhlasan ibadahku. Maka suara itu menjawab lagi, "La, bukan dengan itu." Lalu aku bertanya lagi, "Mungkinkah engkau mengampuni dosa-dosaku dengan ibadah hajiku, dengan puasa dan sholat yang telah aku lakukan?" Maka suara itu menjawab, "Lam aghfir laka bidzalik." Semua yang telah engkau lakukan, ibadah haji, puasa, dan sholat,
itu diantaranya kalau aku timbang seimbang dengan dosa-dosamu. Maka aku bertanya lagi, mungkin engkau mengampuni dosa-dosaku karena aku bisa akrab dengan orang-orang yang soleh. Dan selamanya aku selalu berjalan melangkahkan kedua kakiku untuk menuju ke tempat ilmu. Maka suara itu menjawab, bukan dengan itu pula. Lalu aku bertanya lagi, ya Rabbi hadhil munjiat allati kuntu alaiha. Ya Allah, aku pikir sholatku, puasaku, ibadah hajiku, dan langkah-langkah kakiku untuk menuntut ilmu itu menjadikan dosa-dosaku ada dalam ampunanmu. Apakah dengan itu semua? Maka suara itu menjawab, kullu hadhihi lam aghfir laka biha. Semua itu tidak bisa menjadikan aku mengampuni dosa-dosamu. Lalu dengan apa? Maka suara itu menjawab, apakah engkau masih ingat suatu ketika, wahai Imam Shibli, engkau berjalan di negara Baghdad di musim dingin, di musim salju. Saat engkau berjalan, engkau menemukan seekor anak kucing, yang mana anak kucing ini menggigil dan basah kuyup bulu-bulunya karena kehujanan. Karena dahsyatnya musim hujan, si kucing ini sangat kedinginan, bersandar ke satu dinding rumah dan bersandar lagi ke dinding rumah yang lain. Lalu engkau menghampirinya dan engkau memangkuknya, sekaligus engkau memasukkan anak kucing ini ke dalam bajumu, sehingga kucing ini tidak lagi merasa kedinginan, sehingga merasa aman. Karena engkau menyayangi kucing, maka aku mengampuni dosa-dosamu. Birahmatika litil kalhiroh rahimtuka. Karena engkau menyayangi kucing ini, maka aku menyayangimu juga di dalam kubur. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, supaya kita tidak gagal paham. Jadi segala apa yang telah dilakukan oleh Imam Shibli, dari sholat, dari puasa, dari ngaji, dan senang bergaul dengan orang-orang soleh, itu ditimbang ternyata seimbang dengan dosa-dosanya. Tinggallah amal yang lain, yaitu menyayangi kucing. Maka dengan cara menyayangi kucing, maka Imam Shibli mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam kuburnya semakin terang, juga tidak menemukan sedikit pun siksa kubur. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, untuk itu jangan kita sekali-kali menyiksa kucing, karena kucing itu binatang kesayangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kisah ini yang telah saya jelaskan dalam tausiah kali ini besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.